Memang kunyuk-kunyuk Yaman adalah makhluk-makhluk yang tidak tahu diri juga tidak tahu malu. Makhluk-makhluk Yaman ini telah dengan sengaja membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Mereka mengklaim katanya bendera merah putih, hari penentuan kemerdekaan Indonesia, lagu syukur, semua karya para Habib. Menyakiti hati kita semua kan? Beruntung kita punya ahli sejarah yang handal bernama Profesor Anhar Gonggong. Beliaulah yang sibuk meluruskan klaim-klaim sepihak kunyuk-kunyuk Yaman. Kami sebagai anak-anak bangsa berharap sekali agar pemerintah lebih keras dalam menjaga sejarah nasional kita. Jangan sampai semuanya diakui milik kunyuk-kunyuk Yaman. Bila perlu buat undang-undang penjara yang berat buat para pembelok sejarah seperti yang dilakukan oleh kadrun-kadrun Kabib Yaman. Daripada nanti dibilang fitnah, ayo kita tonton videonya. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib Sultan Hamid II, marganya Al-Qadri. Ternyata narasi untuk mengagung-agungkan klaim Ba'alawi sudah dibangun sejak lama. Bahkan beberapa narasi yang dibangun itu jelas-jelas bertentangan dengan sejarah. Para habaib dari Yaman diklaim memiliki jasa yang luar biasa atas kemerdekaan Indonesia. Peran sentral mereka bahkan membuat nama mereka hendak diusulkan sebagai pahlawan kemerdekaan. Klaim semacam ini tentu berbahaya. Pertama, hal itu bisa mengacaukan sejarah yang sebenarnya. Di media online banyak tersebar narasi beberapa habib memiliki peranan penting dalam proses kemerdekaan. Selain itu, marak juga beredar ceramah para habib dari Yaman yang mengagungkan leluhur mereka di Indonesia. Misalnya Bahar bin Smith yang dengan penuh keyakinan mengatakan dalam ceramahnya bahwa penentu hari proklamasi kemerdekaan adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Faktanya ternyata tidak demikian. Mungkin Bahar ingin mengagungkan nama keturunan Ba'alawi itu untuk meninggikan derajat para habib. Dengan harapan masyarakat akan menganggap mereka sebagai bagian dari pejuang kemerdekaan. Karena selama ini muncul tudingan para habib itu tidak ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Menurut ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong, keputusan tentang hari kemerdekaan itu dirumuskan oleh tokoh pendiri bangsa. Tidak ada kaitannya dengan para habib. Bahkan proses perumusannya sudah berlangsung sejak tanggal 15 dan 16. Kemudian baru diproklamirkan sebagai bangsa pada tanggal 17 dan merdeka sebagai negara pada tanggal 18 Agustus. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Enggak benar. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus.
Seperti itu. Terima kasih. Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada 2 dari sekian banyak bahan yang masuk, 2 yang diterima. Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi, ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman, namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang, itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947